Indonesia kami berkuasa, di dunia kita berjaya. Mari bersama Universitas Kadiri. Di Indonesia kami berkuasa, di dunia kita berjaya. Mari bersama Universitas Kadiri. Selamat pagi Bu Diawati. Selamat pagi Pak Ramadan. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di podcast pagi ini ya Pak Ramadan. Cuacanya cerah. Cuacanya Agak mendung. agak mendung ini cuacanya. Untuk podcast kali ini sepertinya Bu Diawati dikejar target Bu ya. Iya ini Pak Ramadan ini harus segera jadi nih Pak Ramadan. Gimana Bu Diawati untuk S2-nya kira-kira sudah mau lulus apa belum ini kayak ini? Ini masih berjalan kuliahnya Pak Ramadan dan menunggu tugas-tugas berikutnya. Ini masih banyak ini Pak Ramadan. Bagaimana jenengan Pak Ramadan? Jadi enggak ini nanti S2-nya di Universitas Kadiri ngambil jurusan administrasi publik biar kita dapat menerapkan, mengimplementasikan ilmu-ilmu administrasi publik yang ada pada pekerjaan kita sebagai ASN. Gimana Pak Ramadan? Monggo minat mboten? Sebenarnya minat, cuman insya Allah kita nanti saya atur jadwal dulu. Ini Bu Diawati. Ini Bu Diawati, saya juga mau tanya ini mungkin terkait pekerjaan juga pelayanan di terminal yang sebenarnya juga kita sendiri mengalami setiap hari. Iya. Dalam rangka memastikan kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi sarana transportasi umum seperti terminal kita ya, yang mungkin juga sangat memegang peran penting dalam infrastruktur transportasi di daerah. Mungkin sesuai dengan Permenhub nomor 40 tahun 2015 tentang standar pelayanan penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan. Terminal penumpang angkutan jalan merupakan suatu pedoman yang digunakan untuk keberlangsungan kegiatan suatu terminal, termasuk terminal kita ya Bu Diawati ya. Iya, gimana? Mungkin seandainya Bu Diawati sebagai pimpinan di Terminal Kesamben, langkah apa yang akan Bu Diawati ambil agar regulasi tentang pedoman standar terminal yang harus tercapai dalam pelayanan agar di Terminal Kesamben itu dapat mencapai pelayanan yang sesuai dengan Permenhub nomor 40 tahun 2015. Iya. Iya. Begini Pak Ramadan, untuk menjadi seorang pimpinan kita itu harus mempunyai 3 aspek, yaitu power introversion, yaitu seberapa kuat kita sebagai pimpinan. Yang kedua yaitu power retrospection, kita harus melihat masalah-masalah yang lalu untuk menjadi pembelajaran kita ke depannya. Dan juga feasibility, yaitu bagaimana kita ke depannya nanti dengan melihat data-data yang sudah ada di terminal kita. Seandainya saya sebagai pimpinan di Terminal Kesamben ini untuk memenuhi standar pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 40 tahun 2015, saya akan mengajukan untuk relokasi Pak Ramadan, relokasi tempat ini. Karena kenapa? Tempat kita ini kan kurang memenuhi standar dari luasnya. Untuk
sesuai dengan PM nomor 40 tahun 2015, standar luas tanah yang ada di tanah untuk terminal itu seharusnya kalau yang di wilayah Jawa dan Sumatera itu 3 hektar lebih, dan untuk yang lain, wilayah lain itu sekitar 2 hektar lebih. Sedangkan yang kita punya itu cuma 2.104 meter persegi. Jadi untuk memenuhi memenuhi fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan pada calon penumpang, seperti kita harus memiliki parkiran untuk antar tempat parkir antar jemput penumpang. Untuk kita harus juga menyediakan untuk orang-orang yang disabilitas, sedangkan kita kan karena tempatnya sempit kita kan tidak punya gitu Pak Ramadan. Terus untuk kita juga harus demi keselamatan dan kelancaran di jalan, kita harus juga memperhatikan kesehatan dan keselamatan Pak supirnya armada. Kita harus menyediakan tempat istirahat sopirnya, dan kita juga harus menyediakan bengkel untuk seumpamanya ada bis yang terpal, bis yang mengalami kerusakan sedikit. Kita juga harus menyediakan musola, tempat no smoking dan tempat smoking. Sedangkan yang kita punya hanya ada kantor utama, ruang tunggu, dan shelter untuk kedatangan dan pemberangkatan. Sedangkan untuk shelter itu kita harus ada tempat parkir, ya Pak Ramadan. Di tempat kita kan nggak ada. Seharusnya kita punya fasilitas untuk parkir. Ya. Nah, jenengan sudah ngerti sendiri bagaimana sikon yang ada di terminal kita karena keterbatasan luasnya lahan tadi. Jadi untuk fasilitas-fasilitas tersebut tidak bisa terpenuhi. Kalau saya jadi pimpinan, saya mengusulkan untuk relokasi tempat. Bukankah kita sebenarnya sudah mau relokasi ke Pak Ramadan? Sebenarnya kayaknya sudah ada usulan untuk relokasi, cuman untuk kedepannya dan pelaksanaannya mungkin kita masih menunggu dengan pemangku kebijakan Guru Jawati. Ya, kita pinginnya juga melayani calon penumpang. Kita harus mengutamakan kenyamanan dan keselamatan baik penumpangnya maupun armada-armada yang masuk di terminal kita. Seperti itu Pak Ramadan. Monggo Pak Ramadan kita kuliah bareng-bareng ngoten Pak Ramadan, nanti saya mau lulus jenengan nyusul daftar di Uni ngambil jurusan administrasi publik, biar dalam melaksanakan pekerjaan kita lebih bisa profesional lagi, bisa meningkatkan pelayanan di terminal kita. Ya, betul. Supaya bisa menyelenggarakan pelayanan publik yang maksimal ya di terminal kita. Sesuai standar. Ya, standar Menteri. Peraturan Menteri nomor 40 tahun 2015. Saya rasa seperti itu Pak Ramadan, seandainya saya menjadi pimpinan di sini, iya seperti itu. Gimana Pak Ramadan? Mungkin Pak Ramadan ada masukan yang akan disampaikan kepada saya seperti apa? Untuk sementara belum ada, kita masih menunggu perkembangan aja, dan mungkin untuk kali ini cukup sekian Guru Jawati. Mungkin insya Allah mudah-mudahan sampai memang Guru Jawati menjadi pimpinan, mudah-mudahan terminal kita menjadi lebih baik, lebih maju. Amin. Untuk pelayanan kepada masyarakat juga lebih maksimal di terminal kita. Iya Pak Ramadan, kita ini kan sebagai ASN pada prinsipnya kita sebagai pelayan ya Pak Ramadan, pelayan masyarakat. Iya.
bagaimana kita harus melayani masyarakat dengan baik, itu tugas pokok kita nih Pak Ramadan. Terima kasih loh Pak Ramadan sudah hadir pada podcast saya hari ini. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat dan nantinya bisa diterapkan pada pelayanan masyarakat di semua aspek kantor maupun di tempat-tempat pelayanan publik ini Pak Ramadan. Betul sekali, terima kasih Bu Jawati. Sama-sama. Semoga Bu Jawati segera bisa menyelesaikan S2-nya dengan Amin nilai yang bagus. Amin. Terima kasih Bu Jawati. Kini kamu tak perlu ragu lagi. Universitas Kadiri akan mengantarkanmu meraih mimpi. Kampus tertua dan terbaik di Kediri Raya berada di area yang nyaman, sejuk, dan sangat strategis di sekitar tempat wisata yang memberikan suasana berbeda. Disinilah tempatmu dibentuk menjadi sosok berkarakter, kompeten, unggul, dan berdaya saing internasional. Sebuah kampus yang berdiri sejak tahun 1980. Disinilah tempatmu mengeksplor pengetahuan melalui 7 pilihan fakultas dengan 24 program studi unggulan untuk diploma, sarjana, profesi, dan pasca sarjana. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Hukum dan S2 Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi S1 Administrasi Publik dan S2 Administrasi Publik. Fakultas Pertanian dengan program studi S1 Agroteknologi dan Agribisnis. Fakultas Ekonomi dengan program studi diantaranya S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Manajemen, S2 Manajemen, dan D4 Akuntansi Sektor Publik. Di Fakultas Ekonomi dilengkapi pula dengan privilege bahwa lulusan akan mendapatkan gelar CAP atau Certified Accurate Professional, sehingga mahasiswa yang lulus akan siap untuk bekerja. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Industri, dan D3 Teknik Elektromedis. Fakultas Ilmu Kesehatan dengan berbagai program studi diantaranya profesi bidan, nurse, dan apoteker, S1 Ilmu Keperawatan, S1 Farmasi, D3, D4, dan S1 Kebidanan, D4 Teknologi Laboratorium Medis, serta S2 Kesehatan Masyarakat. Fakultas Kedokteran Gigi, program studi sarjana dan profesi, dilengkapi fasilitas canggih, lengkap, dan modern.
Tak hanya itu, kamu juga berkesempatan besar untuk merasakan perkuliahan dengan dosen luar negeri. Karena Universitas Kadiri telah memiliki 39 MOU dari 15 negara, serta lebih dari 150 perusahaan atau instansi dalam negeri. Inilah berbagai benefit yang kamu dapatkan ketika bergabung menjadi bagian dari Universitas Kadiri. Beasiswa pendidikan dalam dan luar negeri, perkuliahan dengan dosen luar negeri, networking alumni di perusahaan dan instansi ternama, kesempatan menempuh perkuliahan di luar kampus 3 semester atau program MBKM, rekognisi pembelajaran lampau, student exchange program, inkubator entrepreneurship, dan perpustakaan dengan jurnal nasional dan internasional. Biaya kuliah sangat terjangkau, SPP dan DPP bisa diangsur. Tak hanya itu, kamu juga mampu mengembangkan hobi dan bakatmu melalui berbagai UKM, di antaranya UKM Mapala, PSHT, olahraga, kerohanian Islam, UKM seni, resimen mahasiswa, Kristen Katolik, dan UKM PIK Korps Sukarela. Kamu juga mampu belajar arti leadership dan teamwork dalam berbagai organisasi. Kamu juga akan dibantu di manakah nanti tempat yang tepat untuk bekerja dan berkarya. Karena di Universitas Kadiri memiliki GPC atau Job Placement Center yang membantu mempersiapkan karirmu. Ragam fasilitas lengkap siap menjadi fasilitas penunjang baik akademik maupun non-akademik. Seperti gedung olahraga, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, tempat ibadah, galeri investasi, dan lain sebagainya. Lebih dari 30.000 alumni membuktikannya. Beragam prestasi akademik dan non-akademik mewarnai setiap tahunnya. Kini tak perlu menunda lagi. Jalan untuk meraih mimpi sudah ada di sini, di Universitas Kadiri.